Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahiba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada yang sama kita cintai, yang sama kita hormati dan kita muliakan, Al-Habibul Mahbub As-Sayyid Ad-Doktor Umar bin Abdullah Asy-Syatiri hafidhahullah ta'ala wa ardah. Famatanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa kepada yang juga sama kita cintai, kita muliakan, yaitu Syekh Abdul Qadir bin Muhammad Al-Irani yang hadir bersama kita di tempat ini. Dan juga tidak lupa penghormatan dan penghargaan ini saya sampaikan kepada segenap para habaib, para masyaikh, para asatidz, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Satu kehormatan bagi saya pada kesempatan malam hari ini boleh hadir di majelis yang mulia ini, majelis rutin yang dipimpin oleh guru kita, oleh Habib Umar, majelis yang insya Allah selalu penuh keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya ada ilmu, yang di dalamnya ada silaturahmi, yang di dalamnya ada barakah. Mudah-mudahan majelis ini terus dimakmurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan boleh menjadi yaitu perekat ukhuwah di antara kita semua, sekaligus boleh menjadi sumber daripada kita mengambil ilmu pengetahuan yang manfaat untuk urusan dunia kita maupun akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Nah, ahiba'il kiram, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin mengajak sekaligus mengingatkan diri saya sendiri khususnya dan seluruh kaum muslimin maupun muslimat pada umumnya tentang apa yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa balagha rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam ayat Al-Quran yang suci dan mulia ini yang baru saja kita baca, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita semua tentang bagaimana upaya-upaya musuh-musuh Allah
yang sentiasa ingin memadamkan cahaya Allah. Yuriduna, mereka-mereka musuh-musuh Allah senantiasa ingin liyutfi'u nurallah, untuk memadamkan, untuk mematikan, untuk menghapuskan nurallah, cahaya Allah, biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan perkataan-perkataan mereka, dengan fitnah-fitnah mereka, dengan bualan-bualan mereka, dengan statement-statement mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Allah berjanji dan Allah menyatakan kepada kita semua, wallahu mutimmu nurih, dan Allah pasti akan menjadi penyempurna daripada cahayanya, walau karihal kafirun, walaupun seluruh orang-orang kafir akan membenci. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dan dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda, yaitu dengan petunjuk, wa dinil haq, dan dengan agama yang hak. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk Allah menangkan di atas semua agama yang ada, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik akan membencinya. Sadaqallahul azim. Apa yang kita baca dari ayat barusan, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita mendapat pelajaran yang sangat penting, di mana Allah telah menginformasikan kepada kita sejak 14 abad yang lalu bahwa musuh-musuh Allah tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah diam. Mereka akan terus-menerus secara berkesinambungan untuk berupaya memadamkan cahaya agama, untuk memadamkan kejayaan Islam, untuk memporak-porandakan, menghancur, meluluhlantakan kekuatan Islam dimanapun mereka berada, dengan berbagai macam upaya. Nah, sekarang kalau kita mau lihat apa buktinya, banyak sekali. Di antaranya kita lihat bagaimana ramai orang-orang kafir di dunia ini bekerja sama beramai-ramai untuk memfitnah umat Islam, dengan mengatakan mereka sebagai teroris, dengan mengatakan Islam agama kekerasan, dengan mengatakan Islam ini agama yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia, dengan mengatakan Islam ini satu agama yang tidak punya toleransi terhadap umat beragama yang lain, dan lain sebagainya. Bahkan tidak sekedar, tidak setakat itu saja. Bahkan mari kita lihat fakta yang ada di seluruh dunia. Tatkala Israel melakukan penyerangan terhadap Palestina di Gaza, bagaimana dahsyatnya mereka lepaskan bom-bom kimia, mereka hancurkan rumah sakit, mereka hancurkan sekolah, mereka hancurkan rumah-rumah rakyat. Banyak yang menjadi korbannya, yang menjadi mangsanya. Sama ada mangsanya orang tua tak berdaya, atau kanak-kanak yang lemah. Tak satupun negara-negara barat mengatakan Israel teroris. Tak ada yang mengatakan kekerasan, kebrutalan yang dilakukan oleh Israel sebagai terorisme. Tak ada, sudah. Tapi manakala saudara-saudara kita dari kelompok Hamas mengangkat senjata melawan Israel, membela agama, membela akidah, beramai-ramai negara barat mengatakan Hamas teroris. Oh, kalau Palestina terlalu jauh, mari kita lihat jiran kita yang dekat. Tatkala tentara-tentara kafir membunuhi saudara-saudara kita di selatan Thailand, tak ada dunia barat yang mengatakan mereka itu teroris. Tapi tatkala saudara-saudara kita angkat senjata membela diri, membela akidah, membela agama, membela kehormatannya,
beramai-ramai mereka mengatakan mujahidin yang ada di Patani mereka adalah teroris. Begitu juga kita lihat lagi di Filipina Selatan, tatkala tentara-tentara kafir menghabisi mereka, membunuh mereka, membumi hanguskan, membakar rumah-rumah mereka, membunuh, membantai perempuan-perempuan mereka. Tak ada negara-negara barat mengatakan mereka teroris. Tapi tatkala saudara-saudara kita dan suku bangsa Mindanao di Moro, Suluk sana, saudara, mereka angkat senjata, mereka lakukan perlawanan untuk membela agama, membela akidah, membela harta benda, membela keluarga, membela kehormatan, menyelamatkan nyawa. Dunia barat secara beramai-ramai mengatakan mereka teroris. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuhmah azimah, busnanun azim. Bahkan termasuk di Indonesia, tatkala kelompok-kelompok musuh-musuh Islam melakukan pembantaian terhadap umat Islam di Ambon, tatkala mereka baru saja usai lepas melaksanakan sholat Idul Fitri di tahun 1999, baru lepas melaksanakan sholat, mereka sedang merayakan kegembiraan Idul Fitri di luar dugaan, di luar jangkaan. Tiba-tiba orang-orang kafir membantai, membunuh mereka. Sampai wanita-wanita hamil mereka bunuh, mereka belah isi perutnya. Tak ada satupun negeri barat mengatakan mereka teroris. 3.000 muslim dibantai dalam waktu 1 hari. Tak ada negara barat mengatakan mereka teroris. Tapi manakala umat Islam, pemuda-pemuda dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan beramai-ramai datang ke Ambon, karena di sana bulis tentara sudah tak mampu untuk mengatasi kebuasan keganasan mereka. Mereka terus membakari masjid, membakari perumahan-perumahan. Begitu tentara dan bulis sudah tak mampu untuk mengatasi keadaan, pemuda-pemuda Islam datang dari berbagai wilayah di Indonesia, dari Sumatera, Kalimantan, dari Jawa, dari mana-mana turun ke Ambon, angkat senjata, lawan mereka, pukul balik mereka. Begitu lawan mereka, pukul balik mereka, banyak dari mereka yang mati. Lalu apa kata dunia? Di Ambon ada teroris. Di Poso, di Sulawesi, dalam satu kali pembantaian 2.000 muslim dibunuh. Di tahun 2000, satu pondok pesantren diserbu oleh orang-orang kafir, kiainya, gurunya, para santrinya dikumpulkan dalam satu masjid, dibakar hidup-hidup dengan masjid-masjidnya. Santri-santri wanitanya dirogol dan dibunuh. Kemudian lebih dari 100 perempuan muslimah di Poso, mereka dibikin bogel, ditelanjangi tanpa pakaian, dibawa keliling kota Poso. Setelah itu sebagian dari mereka dirogol dan dibunuh, sebagian melarikan diri. Tak ada satupun di dunia mengatakan mereka teroris. Tapi di tahun 2001, begitu pemuda-pemuda Islam datang ke Poso, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Aceh, dari Palembang, dari Riau, dari Jawa, dari Jakarta, dari mana-mana pulau, berangkat datang ke Poso, lawan mereka. 7 hari 7 malam pertempuran perang, bulis tentara, semua sudah lari. Poso dikuasai oleh orang-orang kafir yang melakukan pembantaian senjata, membuta tuli. Keganasan mereka maharajalela di mana-mana. Begitu pemuda-pemuda datang, terjadi pertempuran, terjadi peperangan 7 hari 7 malam. Lalu mereka terpukul mundur, banyak daripada mereka yang mati. Mereka lari ke hutan, mereka lari ke gunung. Tapi lepas itu semua, setelah umat Islam menguasai kota Poso, Poso aman, tidak ada lagi pembantaian. Tiba-tiba mereka memberikan laporan ke Kongres di Amerika Serikat dan mengatakan di Poso ada teroris. Astaghfirullahaladzim. Sadaqallahul azim hina yaqul yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Jadi bila kita lihat macam itu, di mana-mana umat Islam difitnah, dituduh. Kalau kita mau cerita satu-satu lagi, masih banyak tempat di mana-mana. Masih ada masalah di Kashmir,
Masih ada persoalan di case-nya di Afghanistan, di Irak, di Somalia, di Sudan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi setelah kita melihat itu semua, sudah sepatutnya lah kita umat Islam untuk bersama-sama berpikir, bersama-sama bekerja keras, bersama-sama berupaya bagaimana cara dengan secara elegan, secara baik kita bisa memenangkan pertempuran ini. Baik al-ghazwul fikri, perang pemikiran, maupun perang opini, maupun perang media massa, maupun perang di segala bidang yang ada, termasuk di medan ilmu pengetahuan. Jadi saudara, pada kesempatan malam hari ini, Habib Umar Asy-Syafiri, saya ingin menyampaikan satu informasi tentang dokumen RAND Corporation. RAND Corporation, satu lembaga kajian dan penelitian yang ada di California, USA. Beberapa dekade terakhir, dia melakukan penelitian di berbagai negeri-negeri Islam, khususnya di Indonesia dan di negeri-negeri lainnya. Singkat cerita, RAND Corporation membuat satu kajian, penelitian, membuat kesimpulan, dan kesimpulan itu diberikan kepada Pentagon. Itu daripada Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Yang menarik, di dalam dokumen RAND Corporation yang digunakan oleh 15 negara, 15 intelijen dari badan intelijen daripada 15 negara di Eropa, termasuk Amerika Serikat. Yang menarik di RAND Corporation, di sana dibuat pembagian terhadap umat Islam. Taqsimul muslimin fi nadharil gharbi. Pembagian umat Islam dalam pandangan orang barat. Mereka membagi umat Islam menjadi 4 kelompok, 4 golongan. Yang pertama mereka namakan kelompok fundamentalis. Siapa fundamentalis? Yang dimaksud fundamentalis kelompok Islam yang anti barat. Cirinya, satu, setuju dengan khilafah Islamiyah, setuju dengan tatbik syariah, penerapan hukum Islam, anti terhadap demokrasi barat, dan yang keempat cirinya adalah kritis, selalu mengkritik kebijakan-kebijakan barat yang merugikan dunia Islam. Siapa-siapa memiliki 4 ciri ini, 4 tanda ini, mereka sebut anti barat, disebut kelompok fundamentalis. Siapa saja. Dan mereka berikan status, kelompok ini statusnya berbahaya. Lalu RAND Corporation mengusulkan kepada Pentagon dan 15 badan intelijen dari 15 negara di Eropa mengusulkan kelompok ini, cara penanganannya adalah habis. Kelompok yang kedua yaitu kelompok modernis. Modernis yang dimaksud oleh kita dengan modernis yang dimaksud oleh mereka berbeza. Kalau kita mengatakan modernis, modern, mungkin maksud kita tidak kolot, tidak konservatif, pembaharu. Tapi modernis yang dimaksud oleh orang barat terhadap umat Islam adalah kelompok yang pro terhadap barat. Pro terhadap barat. Cirinya anti terhadap khilafah Islamiyah, anti terhadap penerapan syariat Islam, pro terhadap demokrasi barat, dan yang keempat, tapi sungguh pun pro barat, mereka masih tetap suka mengkritik barat terhadap persoalan-persoalan yang mereka tidak setuju. Kelompok ini diberi statusnya aman.
tidak berbahaya. Diusulkan agar kelompok ini dipelihara, dijaga. Karena kelompok ini sangat menguntungkan Barat. Jadi kita ini umat Islam dibagi oleh Barat berdasarkan kepentingan mereka. Bukan berdasarkan pengetahuan ilmiah, bukan berdasarkan kemampuan pendidikan, bukan berdasarkan kesejahteraan ekonominya, bukan. Berdasarkan mana yang menguntungkan Barat, mana yang merugikan Barat. Yang ketiga, yaitu kelompok liberalis. Kelompok liberalis adalah kelompok yang menjadi kaki tangan Barat, bukan setakat pro, bahkan kaki tangan, menjadi antek umala. Nah, kelompok ini cirinya satu, sama dengan modernis, anti terhadap khilafah Islamiyah. Dua, anti terhadap pelaksanaan syariat Islam. Tiga, pro terhadap demokrasi Barat, sangat setuju. Tapi yang keempat, tidak pernah mengkritik Barat. Apa-apa yang datang dari Barat semua sudah hebat bagi dia. Semua sudah bagus, tidak perlu dikritik. Bahkan kalau perlu apa-apa yang ada di negerinya rubah semua seperti gaya Barat. Kelompok ini diberikan status. Apa statusnya? Sangat aman. Lalu bagaimana penanganannya? Cara penanganannya adalah besarkan, bukan sekedar dijaga, dibesarkan. Diberikan bantuan finansial, diberikan sokongan, diberikan dukungan, diberikan fasilitas, diberikan segala macam untuk membesarkan golongan ini di mana-mana negeri Islam. Yang terakhir, yang keempat, kelompok yang disebut tradisionalis. Kalau saya dan kawan-kawan selama ini di Indonesia sebut tradisionalis, ini kelompok salafiyah, kelompok yang tak pedulilah dengan politik, yang penting belajar, mendalami agama. Tapi bagi kacamata Barat tidak sesakat itu. Yang disebut kelompok tradisionalis adalah kelompok yang netral terhadap Barat. Apa maksudnya netral terhadap Barat? Cirinya satu, kelompok ini kalau ditanya setujukah Anda dengan khilafah Islamiyah, dia setuju. Kalau ditanya setujukah Anda dengan penerapan hukum Islam, dia setuju. Kalau ditanya setujukah Anda dengan demokrasi Barat, setuju juga. Jadi ini kelompok semua serba setuju. Karena dalam pandangannya demokrasi Barat itu sama dengan ajaran, dengan sistem Islam yang ada dalam pandangan mereka. Bukan mereka mudabdab, tapi mereka polos, lugu. Mereka tidak paham politik, mereka tidak paham peta pergerakan. Tapi ciri yang keempat, mereka tetap kritis terhadap pengaruh-pengaruh Barat. Mana budaya-budaya Barat yang tak sesuai dengan Islam, mereka tolak. Nah, kelompok ini diberikan statusnya waspada, hati-hati. Kenapa? Karena kelompok ini punya 4 ciri, yang 3 sama dengan kelompok fundamentalis. Sama-sama dukung khilafah, sama-sama dukung syariat, sama-sama yaitu mengkritiki kebijakan Barat. Bezanya cuma satu. Yang satu anti terhadap demokrasi Barat, yang ini terhadap demokrasi Barat tidak anti. Sehingga di kacamata Barat dalam dokumen Western Cooperation diingatkan ini harus diwaspadai, harus diawasi, hati-hati. Sebab kelompok ini kalau bergaul, berteman dengan kelompok fundamentalis bisa berubah jadi fundamentalis. Lalu bagaimana cara menanganinya? Harus dirangkul. Kalau perlu diadu domba. Biar mereka baku hantam dengan kelompok fundamentalis. Kenapa? Karena di mana-mana negeri Islam, kelompok tradisionalis adalah kelompok mayoriti. Di mana-mana pengikutnya ramai, banyak. Sehingga kalau kelompok ini dimanfaatkan, diadu dengan kelompok fundamentalis,
maka yang tinggal hanya liberalis dan modernis yang pro terhadap barat. Maka itu di Indonesia, mana-mana kelompok yang dianggap fundamentalis, mana-mana kelompok yang dianggap tradisionalis, diadu biar mereka bertumbuh, biar mereka bergaduh, sehingga kelompok liberalis dan kelompok modernis dalam kacamata barat mereka bisa leluasa sesuka hati untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran mereka yang bertentangan dengan ajaran Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini sengaja saya sampaikan, artinya kita bisa lihat posisi diri kita di mana. Kita tanya, kalau kita setuju dengan khilafah Islamnya, setuju dengan syariat Islam, setuju dengan mengkritik kebijakan barat yang merusak Islam dan menolak demokrasi barat, berarti kita fundamentalis di mata barat. Walaupun kita lembut, walaupun kita tak tahu menahu soal politik, walaupun kita tak pernah demo, tak pernah demonstrasi, walaupun kita tak pernah keras, walaupun kita santun, tapi kalau 4 ciri itu ada di diri kita, bagi barat kita adalah fundamentalis. Maka itu Habib Umar di televisi Indonesia, ada satu jenderal bicara di televisi, ditanya apa sih ciri teroris? Apa dia jawab? Ya, ciri teroris itu yang menerapkan syariat Islam. Astagfirullahaladzim. Apa ini ucapan? Kalau bicara yang menerapkan syariat Islam, semua habaib, semua ulama, semua kiai, semua ustadz, semua pondok pesantren suka berharap untuk tatbikus syariat al-Islamiyah. Nah, ini artinya apa? Ini yang disebut al-ghazwul fikri, perang pemikiran. Mereka rusak istilahat, mereka rusak yaitu daripada terminologi istilah. Mereka rusak pemahaman umat, sehingga umat ke depan takut kalau bicara mau dukung syariat, takut nanti dituduh teroris. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu betapa indah belajar dari apa yang pernah diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Syafi'i dulu begitu cinta kepada Ahlul Bait, kepada Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cinta, saking mahabbahnya, beliau banyak membuat syair, beliau banyak membuat tulisan memuji, menunjukkan rasa cintanya kepada Ahlul Bait. Akhirnya beliau difitnah orang. Beliau difitnah sebagai Rafidhi, sebagai Syiah Rafidhi, yaitu kelompok Syiah yang suka mencaci maki para sahabat Nabi, seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman ibn Affan, atau istri Nabi Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu taala an jami'is sahabah. Saudara, Imam Syafi'i dituduh Imam Syafi'i itu Rafidhi, dia Syiah Rafidah. Tapi apa? Apakah dengan tuduhan tersebut membuat Imam Syafi'i tak berani menunjukkan cintanya kepada Ahlul Bait? Apakah dengan tuduhan fitnah macam itu kemudian Imam Syafi'i membungkam mulutnya, tak berani untuk menyatakan cintanya kepada Ahlul Bait? Tidak. Imam Syafi'i pun membuat syair yang diantaranya berbunyi, lau kana rafdan hubbu ali Muhammadin falyashhadits taqalani annani rafidhi. Subhanallah. Kata Imam Syafi'i apa? Andai kata cinta kepada keluarga Muhammad itu Rafidhi, andai kata cinta kepada keluarga Muhammad itu dianggap sesat, saksikanlah hai jin dan manusia, aku adalah Rafidhi. Masya Allah. Ini menunjukkan Imam Syafi'i bukan Rafidhi, Imam Syafi'i pecinta Ahlul Bait. Tapi andai kata pun dituduh Rafidhi karena cinta Ahlul Bait, beliau tidak peduli dengan fitnah dan tuduhan. Begitu dalam kesempatan ini saya hanya ingin mengatakan, mencontoh apa yang dikatakan Al-Imam Syafi'i, lau kana difa'ul islami irhaban falyashhadits taqalani annani irhabi. Andai kata membela agama Islam itu disebut terorisme, maka saksikanlah hai dunia, hai jin dan manusia, saya adalah termasuk golongan terorisme.
Kita tak perlu peduli dengan segala macam tuduhan macam itu yang akan ingin mengendorkan daripada semangat juang kita. Karena berjuang Islam bukan teroris, jihad bukan teroris, terorisme bukan jihad, jihad bukan terorisme bukan jihad, mujahid bukan teroris bukan mujahid. Jihad ada syaratnya, ada rukunnya, ada asbabnya, ada adab, ada akhlak. Jihad bukan untuk mengacau, jihad bukan untuk membuat kerusakan secara merajalela. Tidak, jihad liddifa' anid-din, li'a'la kalimatillah, ibtigha'a mardatillah subhanahu wa ta'ala. Karenanya kalau kita sudah tahu sedemikian rupa, yang ingin saya garis bawahi pada kesempatan yang mulia ini, ramai orang memfitnah Islam, ramai orang menuduh Islam, tapi jangan sampai fitnah-fitnah tuduhan mereka membuat kita takut untuk menyampaikan kebenaran. Qulil haqqa walau kana murra. Sampaikan yang hak walaupun pahit. Sampaikan yang hak. Tak peduli orang mau kata apa, tak peduli orang mau tuduh apa kita. Sebab kalau kita sudah mulai takut untuk menyatakan yang hak, nanti saudara-saudara muslim kita makin tertindas di negeri-negeri lain. Sekarang ini ada upaya di mana-mana supaya bagaimana umat Islam tidak lagi mempelajari ayat-ayat jihad. Bahkan di Indonesia kelompok-kelompok liberal, mereka menyebut diri mereka Islam liberal. Tapi saya tak sudi menyebut mereka Islam liberal. Saya lebih suka menyebut mereka liberal. Apa mereka bilang? Itu ayat-ayat jihad dalam Al-Quranul Karim sudah kadaluarsa, sudah tidak relevan, tak patut lagi untuk berlaku di zaman ini. Bahkan mereka katakan ayat-ayat jihad itu tak lebih merupakan ayat provokasi. Al-Quran disebut sebagai provokator. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, astaghfirullahaladzim. Sampai kenapa mereka mengatakan begitu? Ya, mereka dapat pesanan dari bos mereka, saudara. Tadi sudah saya katakan, kelompok liberal ini merupakan antek kaki tangan musuh-musuh Islam. Cuman mereka IC-nya, ID-nya, identitas card-nya Muslim, nama Muslim. Depan orang Islam mengaku sebagai Muslim, sehingga mereka lebih mudah untuk yaitu merusak daripada pemikiran umat Islam yang ada di Indonesia. Padahal suara yang mereka sampaikan adalah suara-suara orientalisme, suara-suara musuh-musuh Islam, suara-suara yang ingin menghancurkan, memporak-porandakan ajaran Islam. Nah, karena itu saya ingin ajak semua yang ada di sini, jangan sampai kita terpengaruh dengan upaya-upaya orang-orang kafir, musuh-musuh Islam yang ingin memadamkan cahaya Islam. Jadi kita tak usah peduli, tak usah takut, tak usah khawatir, tak usah kita berpikir yang bermacam-macam begitu rumit. Yang penting apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Karenanya pada kesempatan yang mulia ini, saya juga ingin mengingatkan agar kita bisa saling bekerja sama, berta'awun, bahwa medan juang Islam ada 3. Saya ingatkan sekali lagi, medan juang Islam ada 3. Yang pertama ad-dakwah, yang kedua al-hisbah, yang ketiga al-jihad. Yang pertama ad-dakwah, da'a yad'u da'watan, artinya mengajak. Yang namanya mengajak harus lembut, harus ramah, harus santun, harus arif, harus bijak, harus simpatik agar menarik. Dakwah tak boleh kasar, dakwah tak boleh keras, dakwah tak boleh ganas. Dakwah harus sopan, santun, ramah, tutur sapa, bertata krama. Itu dakwah. Karenanya Allah melarang Nabi untuk bersikap kasar dalam berdakwah. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Jika engkau wahai Nabi, wahai Rasul, bersikap kasar, berhati bengis di dalam berdakwah, lan faddu min hawlik, masyarakat di sekitarmu akan lari jauh dari engkau, tidak akan mau mendengar kau punya dakwah. Di ayat yang lain dalam surat An-Nahl, wallahu subhanahu wa ta'ala qala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah memerintahkan kepada Nabi, wahai Rasul, wahai Nabi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak itu mereka ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah. Nah, di antara mana hikmah adalah al-ilmun nafi', ilmu yang diamalkan. Artinya antara perkataan dan perbuatan seiring sejalan. Apa yang diucap itu yang diperbuat. Dengan kata lain, orang yang berdakwah itu ucapan dan perbuatan itu tidak berbeza. Orang yang berdakwah itu mesti menjadi suri tauladan, memberi contoh, itu bil hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan dengan dialog secara yang terbaik. Subhanallah. Itu dakwah. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah hisbah. Apa makna hisbah? Hisbah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana amar ma'ruf Nabi alaihi salatu wassalam? Di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibn Majah disebutkan, tatkala Nabi bicara depan para sahabat menerangkan mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, mana taat, mana maksiat, mana baik, mana buruk, dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataban nas ihmarra wajhu, wa fi riwayah ihmarrat ayna, wa ala sautuh wastadda ghadabuh ka'annahu mundiru jaishin. Subhanallah. Dalam hadis ini disebut, saudara, dalam hadis ini disebut Nabi dulu kalau sudah bercakap, bicara, ceramah depan para sahabatnya, depan umat Islam ketika itu, ihmarra wajhu, muka Nabi, wajah Nabi merah, kedua mata Nabi merah. Tidak sampai di situ, wa ala sautuh, suara Nabi tinggi, lantang, tegas suaranya, wastadda ghadabuh, dan marah Nabi keras, saudara. Ka'annahu mundiru jaisin. Saking tegasnya Nabi dalam menyampaikan ajaran tersebut, si perawi hadis mengatakan ka'annahu mundiru jaisin, Nabi seperti komandan pasukan tempur. Bagaimana jenderal komandan pasukan tempur tatkala memberikan komando kepada para prajurit, suaranya lantang, tegas. Begitu suara Nabi dalam memberikan arahan. Subhanallah. Dakwah lembut, amar ma'ruf tegas, apalagi nahi munkar, saudara. Nahi munkar Nabi tegas. Bagaimana masjid Dirar dirubuhkan oleh Nabi dan dibakar, tegas Nabi punya nahi munkar. Ini yang disebut hisbah. Sedangkan yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu jihad. Jihad dalam makna yang umum, badlul juhdi fi taatillah, mengerahkan segala kemampuan dalam taat kepada Allah, menuntut ilmu sungguh-sungguh jihad, mencari nafkah yang halal dengan sungguh-sungguh jihad, sholat, puasa Ramadan, zakat dengan sungguh-sungguh ikhlas karena Allah, jihad. Tapi jihad dalam makna yang spesial, makna yang khusus, dalam istilah fuqaha, al-qitalu fi sabilillah li'i'la'i kalimatillah ibtigha'a mardatillah, yaitu perang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah dengan mengharap ridha Allah. Nah, bicara jihad, perang di jalan Allah, dulu Nabi alaihi salatu wassalam semasa beliau hidup tak kurang dari 28 kali berperang. Dan tatkala Nabi berperang, Nabi tidak selembut pada saat berdakwah. Tatkala Nabi berperang, Nabi tidak lagi setegas tatkala berhisbah. Tapi tatkala Nabi berperang, Nabi melakukan tindakan sebagaimana sepatutnya, saudara. Nabi cabut pedang, beliau berperang memimpin para sahabat kaum muslimin kepada orang-orang yang mengganggu Islam. Bahkan dalam perang Uhud, Nabi terjatuh dari kuda perangnya.
Beliau terluka di kening kaki beliau ini, saudara. Gigi geraham beliau ini pecah. Punggung beliau sobek kena sabetan daripada senjata musuh. Bahkan beberapa orang sahabat Nabi yang begitu setia, saudara, begitu lihat Nabi jatuh, orang-orang kafir mengangkat tombaknya, mengangkat anak panah, ingin menghantarkan anak panah tersebut ke tubuh Nabi. Para sahabat rame-rame menubruk tubuh Nabi. Mereka siapkan punggung mereka untuk menerima luka, saudara. Radhiyallahu ta'ala anhum. Coba lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi, macam Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Abdurrahman ibn Auf, Zubair ibn Awam, Talha ibn Ubaidillah dan lain sebagainya radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka siap mengorbankan harta, benda, jiwa, raga mereka untuk Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Kesimpulannya, jihad ada luka, jihad ada darah tertumpah, jihad ada nyawa yang hilang. Jadi jihad keras, dakwah lembut, hizbah tegas, jihad keras. Dan alhamdulillah ketiga-tiga perkara dilakukan dengan sangat sempurna oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi contoh yang sempurna dalam dakwah, Nabi contoh yang sempurna dalam hizbah, Nabi contoh yang sempurna dalam jihad. Bicara tentang dakwah, tak ada orang yang berdakwah lebih lembut daripada dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang hizbah, tak ada orang yang melakukan hizbah lebih tegas dari hizbahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang jihad, tak ada orang yang jihadnya lebih dahsyat daripada jihadnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Uswatun hasanah fid dakwah, uswatun hasanah fil hizbah, uswatun hasanah fil jihad. Itu Nabi. Bagaimana dengan kita? Kita manusia biasa, kita banyak kekurangan, tak ada kesempurnaan dalam diri kita. Di antara kita ada yang dakwahnya elok, hizbahnya tak bagus. Di antara kita ada yang hizbahnya bagus, dakwahnya tak elok. Ada di antara kita yang dakwahnya luar biasa, indah, elok, bagus, tapi jihadnya tak mampu. Ada di antara kita yang jihadnya Masya Allah luar biasa dahsyat, tapi dakwahnya tak elok, tak bagus. Jadi kita banyak kekurangan. Karenanya kita harus ta'awun, harus bekerja sama, mesti bekerja sama, mesti ta'awun. Tak boleh jalan sendiri-sendiri. Ketiga-tiga medan harus diisi, ketiga-tiga medan harus dijalankan oleh umat Islam. Tak boleh ada medan juang yang dibiarkan kosong tanpa pejuang. Dakwah harus ada yang perjuangkan, hizbah harus ada yang tegakkan, jihad harus ada yang laksanakan sesuai dengan keperluannya masing-masing. Seperti di Malaysia, ini negeri dakwah. Di negeri ini diperlukan dakwah untuk terus digalakkan. Berbeza dengan di selatan Thailand. Di sana bukan hanya dakwah, tapi di sana juga negeri jihad. Berbeda dengan di selatan Filipina. Di sana bukan sekedar dakwah, tapi di sana juga negeri jihad. Jadi ada tempatnya, ada waktunya. Nah, ini tetap harus disinergikan untuk bekerja sama. Karenanya di sini, sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup apa yang sepatutnya saya sampaikan, saya hanya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa perumpamaan orang yang berdakwah dengan orang yang berhizbah dan jihad, kalau diumpamakan pekerjaan petani, maka yang berdakwah menanam padinya, sedangkan yang melakukan hizbah atau jihad, mereka yang membunuh tikusnya, tikus-tikus yang suka merusak lumbung padi. Artinya, maknanya,
Andai kata semua habaib, semua ulama, semua pejuang Islam hanya sibuk dengan dakwah saja, tak ada yang hisbah, tak ada yang jihad, maknanya para petani satu negeri semuanya tiap hari sibuk menanam padi, tapi tak satu pun dari mereka yang membunuh tikusnya. Jangan mimpi hasil padinya nanti akan bagus. Jangan mimpi nanti lumbung padinya tak rusak. Begitu juga sebaliknya. Andai kata seluruh habaib, semua ulama, semua pejuang Islam hanya sibuk hisbah saja, atau hanya sibuk jihad saja, tapi tak ada satupun yang berdakwah. Ini sama kondisinya seperti petani satu negeri. Setiap hari mereka sibuk bunuhin tikus, tapi padi tak ditanam-tanam. Lalu akhir tahun apa yang dia mau panen? Bukan panen padi, panen beras, panen tikus, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Petani yang ideal, petani yang cerdas, dia menanam padi dan dia bunuh tikusnya, sehingga hasil padinya bagus, hasil panennya baik. Tapi kita tahu tak semua petani mampu. Ada petani yang pandai bercocok tanam, pandai menanam padi, tak pandai membunuh tikus. Tak apa, teruskan nanam padinya. Bagaimana tikusnya? Minta bantuan saudara-saudaranya yang mampu untuk membunuh tikusnya. Kerjasama, ta'awun, hasil padi akan bagus. Begitu juga ulama. Ulama yang ideal, ulama yang bagus, ulama yang terbaik, ulama yang dakwah, hisbah dan jihad. Tiga-tiga dia lakukan. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak semua ulama mampu. Ada ulama pandai berdakwah, tak mampu berhisbah. Kenapa? Mungkin usia sudah lanjut. Ada ulama pandai berdakwah, tak mampu berjihad. Kenapa? Mungkin badan tak sehat. Ada ulama indah dakwahnya, punya pesantren, murid 20.000, tak mampu untuk berjihad. Kenapa? Priority di dalam perjuangannya. Kalau dia ditangkap, dia dibunuh, bagaimana pula nasib 20.000 santrinya? Ada taksimul adwar wal a'mal wal wadhaif, bagi-bagi tugas, bagi-bagi peran, bagi-bagi amal. Oh, ini pandai berdakwah, biarlah dia berdakwah. Tak apa dia tak jihad, tapi wajib dia sokong yang berjihad. Yang pandai berjihad tak pandai berdakwah, tak apa, teruskan jihadnya. Tapi dia wajib terus sokong, cintai saudara-saudaranya yang berdakwah. Bukan saling menghina, bukan saling menjatuhkan. Macam di Indonesia. Kalau ada ustaz, dai, guru berdakwah dengan lembut, santun, ramai pengikutnya, kemudian ujung-ujungnya lupa diri, ghurur, merasa diri suci, akhirnya yang jihad disalahkan, yang hisbah disalahkan. Mereka kata itu hisbah, jihad, cara keras macam itu, tegas, itu bukan cara Nabi. Nabi sabar, Nabi lembut. Begitu juga sebaliknya. Ada lagi yang pandai hisbahnya, pandai jihadnya, keluar masuk penjara, keluar masuk buik, disiksa bahkan mau dibunuh, tapi ujung-ujungnya lupa diri, ghurur, merasa diri paling jago, paling berani. Kemudian apa yang terjadi? Dia menganggap apa yang dia lakukan paling bagus, paling terbaik, orang lain salah semua. Yang dakwah dia hina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sikap tidak menghargai macam itulah yang membuat perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Sepatutnya yang dakwah menghargai yang hisbah, yang hisbah menghargai yang jihad, yang jihad menghargai yang dakwah. Bila mana ini bisa bekerja sama, insya Allah kita akan meraih kemenangan, kejayaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka itu dengan tulus saya bangga dengan saya punya guru, saya punya orang tua Al-Habib Dr. Umar bin Abdullah bin Hasan Asy-Syatiri, hafizahullah taala wa ardah. Beliau tekun giat berdakwah. Beliau tekun membaca kitab bersama seluruh jamaah yang ada di sini.
Tapi perjuangan beliau tidak setakat ini. Beliau juga melakukan hisbah dengan cara beliau. Beliau juga melakukan jihad dengan cara beliau. Yang tidak perlu beliau ceritakan satu ke persatu orang, saudara. Tapi saya tahu ternyata beliau ini pergi ke sana, pergi kemari, dakwah sana, dakwah sini, mencoba untuk menyempurnakan daripada langkah perjuangan Islamnya. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan Habib Umar Asy-Syatiri dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat, dalam keadaan sehat wal afiat, agar terus manfaat untuk para pejuang Islam, baik yang berdakwah, berhisbah maupun berjihad. Amin ya rabbal alamin. Karena itu akhirnya saya ingatkan, walaupun kita tak mampu berjihad, tak mampu berhisbah, katakan tak mampu juga berdakwah, tapi siapa yang menyokong dakwah berarti dia sudah ikut berdakwah. Siapa yang menyokong hisbah berarti dia sudah ikut dalam hisbah. Siapa yang menyokong jihad berarti dia sudah ikut dalam jihad, ya ikhwan. Subhanallah. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Artinya kita ini tak sempurna. Kalau Nabi sempurna, al-insanul kamil, semua perkara Nabi bisa lakukan. Kita tak sempurna. Nah, kita jangan bermusuhan di antara kita, tapi kita harus bersatu, kita harus bersama, harus, yaitu mesti bersatu, mesti bersama untuk meraih kejayaan Islam, insya Allah. Karena itu yang perlu kita bangun pertama adalah silaturahmi. Karena dengan silaturahmi, tabadil ziyarah, maka akan muncul ta'aruf, saling kenal. Kalau sudah silaturahmi saling kenal, ta'aruf, akan lahir lagi tafahum, saling pengertian. Kalau sudah tafahum, saling pengertian, yang keempat ada ta'awun, saling bekerja sama. Jadi betapa penting, yaitu nabda bisilaturahmi, summa ta'aruf, tafahum, wa akhiran at-ta'awun. Kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul aliyyul azim. Itulah yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Karenanya sekali lagi, ayo mari kita sokong saudara-saudara kita kaum muslimin di mana-mana dunia ada. Kita mesti peduli. Karena Nabi mengatakan dalam hadis, "Malam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak mau tahu, yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, maka mereka tidak tergolongan daripada, tidak termasuk golongan kaum muslimin. Karenanya anak sedih Habib Umar di Indonesia. Habib Umar, ada orang ditanya, macam mana kau punya pendapat tentang Palestina? Apa dia jawab? Itu urusan orang Arab. Ini jawab macam ini Muslim, itu urusan orang Arab, bukan urusan kita. Baiklah, itu urusan orang Arab. Kita tanya lagi, lalu bagaimana menurut kamu itu tentang Patani di Thailand, sama-sama Melayu? Atau tentang Filipina Selatan? Apa dia bilang? Itu kan sudah lain negeri. Itu urusan Thailand, itu urusan Filipina, nggak usah kita masuk campur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan Islam lintas negeri, lintas negara, tidak ada kata batas. Dimanapun orang-orang beriman tinggal di seluruh dunia, mereka adalah saudara kita. Nah, mudah-mudahan di Malaysia semacam itu. Nah, kalau di Indonesia macam itu, banyak orang-orang macam itu. Itu urusan orang Arab, itu urusan orang Thailand, itu urusan orang Kashmir, itu urusan orang Filipina. Bahkan jangankan yang jauh, urusan Ambon dan Poso dalam negeri. Ada orang-orang di Jawa bilang, itu kan urusan orang Ambon, itu kan urusan orang Poso, bukan urusan kita. Nastaghfirullahaladzim. Nah, sikap semacam ini tak boleh ada dalam diri kita. Kita tak boleh berjihad, tak apa. Kita tak boleh berhisbah, tak apa. Tapi kita wajib untuk menyokong mereka. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dari apa yang saya sampaikan di sini, dan insya Allah ini bisa boleh membuat kita semakin waspada, wabil khusus semakin hati-hatilah dalam bertindak. Karena kalau salah bertindak, nanti musuh-musuh akan makin merekayasa untuk menghancurkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Shadaqallahul azim.
Itu sahaja yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Habib Umar Asy-Syatiri, yang mana beliau telah memberikan waktu, memberikan masa kepada saya untuk boleh menyampaikan apa yang sepatutnya disampaikan. Terima kasih kepada seluruh habaib, masyaikh, para ustaz, jamaah yang ada di sini. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat. Dan saya mohon maaf atas segala kekhilafan, kesalahan ucap kata atau tak santun dalam berbudi bahasa. Saya mohon maaf untuk itu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah dan maghfirah untuk kita semua. Nah, akhirnya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Malaysia, Indonesia, begitu juga seluruh negeri-negeri Islam diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semua dibebaskan daripada kezaliman musuh-musuh Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. اللهم لك الحمد الشكر ولك المن فضلا برحمتك نسأل بجاه نبيك نتوسل فنتوجه لك بسلافنا الصالحين فنسألك بأنوار الفاتحة وأسرار الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة حبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا ضعفاء فقونا يا قوي يا متين، فقوي إيماننا وقوي إسلامنا وقوي إحساننا وقوي أخوتنا الإسلامية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وقوي الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم عدل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين. اللهم فرق جمع الكافرين وشتت شملهم ومزق وحدتهم وخرب قوتهم وزلزل أقدامهم فدمرهم تدميرا إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل زمان. اللهم انصر المجاهدين في تايلاند. اللهم انصر المجاهدين في فilippين. اللهم انصر المجاهدين في كشمير. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان. اللهم انصر المجاهدين في العراق. اللهم انصر المجاهدين في الصومال. اللهم انصر المجاهدين في السودان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى من يد اليهود والنصارى. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود والنصارى. اللهم رجع المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين يا قوي يا متين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا ولوالدينا ولجميع أهل بيتنا ولمن أحسن إلينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة المباركة الفاضلة ولصاحب هذا البيت وأهل بيته وجماعته. اللهم أنزل علينا وعليهم رحمتك ومغفرتك وبركاتك ونصرتك يا خير الناصرين، واجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بطن من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وتقبل يا